Baik, selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam pembelajaran lanjutan tentang trigonometri. Dalam hal ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perbandingan trigonometri. Di berbagai kuadran. Ya, tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini harus kalian pahami tentang yang disebut dengan sudut istimewa. Ini harus kita tahu dulu, sudut istimewa. Sudut istimewa itu berapa saja dikatakan istimewa. Ini karena dia punya ciri khas tertentu, tetapi saya tidak akan mengulang lagi di sini, karena itu sudah pernah kalian pelajari di SMP sebelumnya ya. Yaitu ada 0 derajat, kemudian ada 30 derajat, ada 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini kita buat tabelnya dulu. Nah, nanti kalau dapatnya dari mana, itu dulu pernah kalian pelajari waktu kalian berada di SMP ya. Ini yang pertama kita nyatakan sinus, kemudian kosinus. Nah, dulu saya pernah mengingatkan kepada kalian tidak perlu untuk menghafalkan semuanya, walaupun di dalam tabel ini akan saya tulis semua, tetapi yang terpenting adalah sin dan cos ya. Ini sin dan cos. Baik, kita mulai. Sin 0 adalah 0, kemudian ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, dan ini adalah 1. Nah, kalau cosnya itu kita balik. Cos itu dari sini. Berarti 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0 ya. Kenapa saya mengatakan sin dan cos saja yang cukup? Karena nanti tangen itu adalah perbandingan sin dengan cos. Maka kita lihat 0 dibagi 1 berarti 0. Setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1/4 akar 3. Dirasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0, tidak terdefinisi ya. Oke, nah kemudian masih ada yang lain, yaitu apa? Kita tinggal lihat yang lain itu adalah ada sekan, ada kosekan, ada kotangen. Kita bisa tampilkan di sini kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sin. Makanya ini kita lihat kebalikan dari sin. Kalau sinnya 0 berarti kosekannya 1/0. Kemudian 1 dibagi setengah 2. 1 dibagi setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sama dengan 1/4 akar 2. 1 dibagi 1/4 akar 2 berarti menjadi akar 2. Setengah akar 3 itu adalah akar 3/2. Kita balik, berarti 2/akar 3. Dirasionalkan menjadi 2/3 akar 3. 1/1, 1. Ini kosek ya. Kemudian sekan. Sekan itu apa? Sekan kebalikan dari kos. Ini kosnya kita balik. Berarti 1. Ini tadi 1/akar 3/2. Berarti 2/akar 3. 2/3 akar 3. Sama aja kita balik di sini ya. Ini akar 2. Kemudian 2. Tidak terdefinisi. Nah, kemudian yang terakhir adalah kotangen. Kotangen kebalikan dari tangen ya. 1/0. Kemudian
1 dibagi 1/3. Berarti berapa? 1 dibagi 1/3. Jadi akar 3 ya. 1 dibagi 1, 1. 1/3, 1/3 akar 3. 1 dibagi tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi itu kita anggap sebagai suatu bilangan yang sangat besar. Berarti 1 kalau dibagi dengan bilangan yang sangat besar itu hasilnya akan mendekati 0. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sudut istimewa. Itu tabel dari sudut istimewanya adalah seperti itu. Ini harus kalian ingat. Nah, tentunya nanti kalian mungkin bertanya, sudut kan tidak hanya sampai 90. Betul. Sudut bisa lebih dari 90. Nah, kalau lebih dari 90 lalu bagaimana? Ini yang mau kita bahas. Nanti akan kita bahas di dalam kuadran-kuadran. Ya, sekarang kita baru masuk ke dalam kuadran, ya. Nah, kalau kita bicara koordinat kartesius, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini X positif, ini Y positif, ini adalah X negatif, ini adalah Y negatif, ya. Nah, itu kalau kita bicara koordinat kartesius. Di sini sebelah kiri sumbu Y adalah X negatif, sebelah bawah sumbu X adalah Y negatif. Ini yang disebut dengan kuadran 1. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran keempat. Pengukuran sudut itu adalah melawan jarum jam. Maka di sini kita sebut, nah, pengukurannya adalah seperti ini, alfa. Nah, ini ya misalnya. Berarti kalau kita lihat kuadran 1 itu dibatasi sumbu X positif, sumbu Y positif. Ini kuadran 1. Kalau kita bicara besar sudut, berarti di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, berarti di sini 180 derajat, di sini 270 derajat, balik lagi ke sini 360 derajat. Ya. Maka kuadran 1 ini sudutnya dari 0 sampai dengan 90 derajat. 90 derajat. Kemudian kuadran 2. Oh, kuadran 2 berarti di sini dibatasi oleh sumbu X negatif, kemudian sumbu Y positif. Dari berapa? Dari 90 sampai dengan 180. Kuadran 3. Lihat di sini kuadran 3. Oh, X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi dibatasi sumbu X negatif, sumbu Y negatif. Sudutnya dari berapa? Dari 180 sampai 270. Kuadran keempat. Kuadran keempat di sini. Berarti dibatasi oleh sumbu X positif, sumbu Y negatif. Sudutnya dari 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, itu adalah pengertian dari kuadran-kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kalau ada yang menanyakan kemudian bagaimana kalau mengukur sudutnya searah jarum jam? Searah jarum jam itu berarti masuk ke sini, langsung masuk ke kuadran keempat. Ini berarti kita sebut minus alfa. Jadi nanti kalau ada yang disebutnya sudut negatif, itu tanda negatif itu berarti cara mengukurnya. Kalau negatif berarti searah jarum jam. Jadi kita mulai dari kuadran 4, 3, 2, 1. Itu kalau negatif, ya.
Nah, ini yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu tentang pengukuran sudut di berbagai kuadran. Silahkan dicermati dulu. Nah, kemudian kita lihat satu persatu dari kuadran-kuadran ini ya. Kita fokus di kuadran 1. Kuadran 1 itu sudah jelas disebutkan X-nya positif, Y-nya positif, ya kan? Nah, sin alfa, masih ingat sinus? Sinus adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Kalau ini kita lihat sebuah segitiga, berarti depannya adalah sumbu Y, miringnya adalah R. Sin adalah Y per R. Saya pernah mengatakan di pertemuan sebelumnya, karena R sisi miring, maka R-nya pasti selalu positif, ya kan? Karena kita mencari dengan Pitagoras. Nah, ini Y-nya positif, R-nya positif, maka sinus bernilai positif. Kosinus. Kosinus samping per miring, sampingnya adalah X. X per R, X-nya positif, R-nya positif. Positif dibagi positif. Tangen. Tangen Y per X, ya kan? Y per X. Y-nya positif, depan per samping. Y-nya positif, X-nya positif, maka ini positif. Lalu berarti dengan demikian untuk yang lain kosek. Kosek adalah sepersin, karena sinnya positif, maka R per Y pasti ini juga positif. Sek, sekan R per X, ini juga positif. Kotangen X per Y, berarti ini juga positif. Maka kalau kita lihat di kuadran 1, itu semuanya bernilai positif. Semua perbandingan trigonometrinya sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen itu semuanya bernilai positif ya. Itu kuadran 1. Nah, kemudian kita lihat kuadran 2. Kuadran 2 itu batasnya adalah X negatif, Y positif. Nah, kuadran 2 adalah sudutnya paling besar di antara 90 sampai 180. Maka disebutkan di sini sin 180 min alfa. Ini dia lihat kalau sin alfa tadi adalah Y per R, Y-nya positif dibagi R-nya positif. Ini sama dengan sin alfa, ini sama dengan Y per R, positif dibagi positif, positif. Cos 180 min alfa, ini sama dengan cos alfa, hati-hati. Tetapi kalau lihat cos adalah X per R, berarti ini batasnya X negatif dibagi R. Negatif dibagi positif, maka cosnya bernilai negatif. Lalu tangen 180 min alfa. Tangen alfa, kita lihat tangen adalah Y per X. Ini kuadran 2, Y-nya positif, X-nya negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Nah, maka dengan demikian kosek 180 min alfa, kebalikan sin ya, berarti R per Y, ini juga positif. Sekan, ini adalah kebalikan cos, berarti R per X negatif, negatif. Kotangen, ini adalah kebalikan dari tangen, berarti X negatif dibagi Y positif, berarti negatif. Maka di kuadran 2 yang bernilai positif hanya ini, sin dan otomatis kosek. Yang lain nilainya negatif semua ya.
Itu untuk perbandingan trigonometri di kuadran kedua. Baik, kemudian untuk kuadran ketiga, ya. Kuadran ketiga, sin 180 plus alfa, karena dia udah lebih dari 180 derajat. Ini sama dengan sin alfa. Tetapi hati-hati, sinus tadi adalah y per r. Kuadran 3 batasnya x negatif, y negatif. Berarti ini y negatif dibagi dengan r, berarti negatif. Cos 180 plus alfa. Ini cos alfa, tapi hati-hati, cos adalah x per r. Berarti ini x negatif dibagi r, berarti negatif. Tangen. Ini adalah tangen alfa. Hati-hati, tangennya adalah y per x, berarti y-nya negatif dibagi x-nya negatif. Negatif dibagi negatif, positif, ya. Nah, maka untuk kosek 180 plus alfa ini sama dengan kosek alfa, tetapi bernilai karena kebalikan sin, maka bernilai negatif, ya. Lalu sekan 180 plus alfa ini sama dengan sekan alfa. Sekan kebalikan cos, berarti negatif. Kotangen 180 plus alfa ini kotangen alfa. Kotangen adalah positif, maka di sini positif. Sehingga kuadran ketiga yang positif hanya tangen dan kotangen. Yang lain bernilai negatif, ya. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4. Kuadran 4 itu batasnya adalah x positif dan y negatif. Tinggal kita lihat. Nah, dari pertama kuadran 4 sin 360 min alfa itu sama dengan sin alfa. Tapi hati-hati, sin adalah y per r, berarti ini y negatif dibagi r, maka akan bernilai negatif. Cos 360 min alfa ini sama dengan cos alfa. Cosnya adalah x per r, x-nya positif dibagi r, maka ini positif, ya. Kemudian saya lanjutkan di sini. Tangen 360 min alfa. Ini sama dengan tangen alfa. Tangen adalah y per x. Y-nya negatif, x-nya positif, berarti negatif, ya. Dengan sendirinya kita lanjutkan ke yang lain. Kosek 360 min alfa. Kosek kebalikan dari sin, berarti negatif. Sek 360 min alfa. Sekan alfa. Sekan kebalikan dari cos, maka positif. Kotangen ini adalah kotangen alfa. Kotangen kebalikan dari tangen, berarti negatif. Tuh ya. Nah, maka sekarang untuk khusus ini kuadran 1, 2, 3, 4 sudah. Sehingga kalau kita lihat kuadran 4 itu yang positif adalah kosinus dan sekan. Itu yang positif. Yang lain bernilai negatif semua. Nah, lalu yang satu lagi adalah sudut negatif. Sudut negatif tadi saya mengatakan di gambar sebelumnya, kalau ada sudut negatif itu berarti cara pengukurannya searah jarum jam. Maka akan mulai dari kuadran 4. Sehingga ditanyakan bahwa sin min alfa
Nih, karena mulai dari kuadran 4, maka dia akan negatif. Ini akan sama dengan sin alfa, negatif. Cos min alfa, kuadran 4 cosnya apa? Positif. Berarti ini akan sama dengan cos alfa, positif. Tangen min alfa berarti sama dengan tangen alfa tapi bernilai negatif, ya. Jadi ini kalau saya tambahkan, ini sebenarnya tanda negatifnya kita taruh di sini saja. Kemudian untuk tangen juga sama. Nah, kemudian kosek. Kosek min alfa karena kebalikan dari sin, maka sama dengan min kosek alfa. Sek min alfa kebalikan dari cos, maka sama dengan sek alfa. Tangen min alfa, kotangen, maaf. Ini kotangen. Ini adalah min kot alfa. Nah, sehingga nanti ini sebenarnya untuk mulai kuadran 2 ini tandanya boleh kita sertakan di sini. Ini karena plus, kemudian nanti di sini kita berikan. Dia sama dengan minus kan? Ini boleh ini berarti menjadi sin alfa. Ini menjadi min cos alfa. Ini menjadi min tangen alfa. Ini menjadi cosec alfa, positif. Ini menjadi min sek alfa. Ini menjadi min kotangen alfa. Nah, kemudian yang ini juga bisa kita nyatakan di sini berarti menjadi min sin alfa. Ini menjadi min cos alfa. Ini menjadi tangen alfa. Ini menjadi min cosec alfa. Ini menjadi min sek alfa. Ini kotangen alfa tetap. Nah, di sini berarti yang kuadran 4 ini menjadi min sin alfa. Ini tetap cos alfa. Di sini min tangen alfa. Di sini berarti min cosec alfa. Saya tuliskan aja di sini ya, min cosec alfa. Ini sek alfa, ini kotangannya negatif, berarti ini adalah min kotangan alfa. Nah, itu adalah tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan untuk sudut-sudut negatif, ya. Jadi silakan dicermati, nanti seandainya ada latihan-latihan, nah kalian bisa langsung cermati di situ bahwa ada di kuadran berapa, sudut yang diminta itu ada di kuadran berapa. Silahkan nanti dilihat tabelnya seperti yang sudah saya berikan. Maka kalau boleh ini saya buatkan rangkuman supaya kalian lebih enak dalam memahami. Maka sebenarnya bisa dituliskan begini untuk sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Nah, ini kita buatkan tabelnya supaya lebih mudah kalian dalam memahami. Ini adalah kuadran 1. Kuadran 1 tadi adalah alfa. Ini kuadran 2. Kita pakai 180 min alfa. Ini kuadran 3. Kita pakai 180 plus alfa. Ini kuadran 4. Itu adalah 360 min alfa. Ya. Untuk kuadran 1 tadi semuanya positif.
semuanya positif. Kuadran 2 yang positif hanya sin, berarti dengan sendirinya kosek. Ini negatif semua sisanya. Kuadran 3 yang positif tangen, berarti dengan sendirinya kotangen. Ini yang lain negatif. Kuadran 4 yang positif kosinus, sementara dengan sekan berarti. Yang lain negatif. Nah, itu kalau boleh saya rangkumkan untuk sudut-sudut di berbagai kuadran, ya. Nah, silahkan ini dicermati untuk pengertian dari sudut-sudut dalam berbagai kuadran ini. Baik, ini adalah saya berikan contohnya. Yang pertama adalah tentukan nilai dari ini perbandingan trigonometri yang ada, ya. Kita melihat kita tidak perlu menggunakan tabel di sini, ya, karena ini sudut istimewa semua. Yang pertama, perhatikan sin 150 derajat. Maka yang harus kalian pahami adalah sudutnya dulu. 180, 150 itu berarti ada di mana? Di antara 90 sampai 180. Oh, berarti ini kuadran 2. Ya kan? 150 derajat kuadran 2. Maka tadi kuadran 2 ini kita bisa nyatakan sin 150 itu akan sama dengan sin 180 dikurangi berapa? Dikurangi 30. Sinnya di kuadran 2 tadi bernilai apa? Bernilai positif. Maka akan menjadi sin 30. Karena sin 180 min alfa itu akan sama dengan sin alfa. Sin 30 dalam tabel sudut istimewa adalah setengah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kosinus 240 derajat. 240, oh berarti antara 180 sampai 270. Berarti ini kuadran 3. Ini cos 240 akan sama dengan kuadran 3 itu adalah 180 plus 60. Jadi 180 tambah 60 sama dengan 240. Hati-hati. Kuadran 3 itu cosnya bernilai negatif. Maka ini menjadi min cos 60. Nah, karena kuadran 3 cos 60 itu berapa? Ayo, tadi di dalam di dalam tabel sudut istimewa cos 60 berapa nilainya? Si ada yang ingat cos 60 adalah setengah, berarti ini min setengah, ya. Yang C, tangen 210. Kuadran berapa ini? Kuadran 3. Jadi tangen 210 akan sama dengan tangen 180 ditambah 30. Kuadran 3 tangannya bernilai apa? Bernilai positif. Berarti ini akan sama dengan tangen 30. Tangen 30 berapa? Sin 30 dibagi cos 30. Setengah dibagi setengah akar 3, berarti 1/3 akar 3. Yang D, nah hati-hati yang D. Sin minus 120 derajat. Ya. Jadi saya mengatakan minus 120 derajat itu berarti pengukurannya dibalik, ya kan? Sudut negatif. Tadi sudut negatif, yang positif hanya cos, berarti ini sama dengan min sin 120 derajat. Ya. Min sin 120 kalau kita lihat berarti sama dengan min sin ini 180 min 60. Maka ini menjadi minus sin 60. Sin 60 setengah akar 3 berarti min setengah akar 3.
Jadi kalau ini hati-hati karena dia ada minusnya, maka dia sebenarnya masuk ke kuadran 3. Karena kalau sudut negatif kita mulai dari kuadran 4, kemudian nah ini min sin 120 menjadi min setengah akar 3. Yang berikutnya, yang E, sekan min 45. Kuadran 4 ya, sekan kebalikan dari cos. Cosnya tadi kuadran 4 positif, berarti ini sama dengan sekan 45. Sekan 45 itu berapa sih? Cos 45 setengah akar 2, seper akar 2. Berarti sekan 45 adalah akar 2. Yang F, kotangen min 135. Ini kotangannya negatif, berarti min kotangan 135. Berarti min kotangan 180 min 45. Ya kan? Sama dengan min kotangan 45. Kotangan 45 adalah cos 45 dibagi sin 45, berarti min 1. Itu adalah contoh yang pertama, ya. Itu adalah contoh yang pertama. Silakan dicermati terlebih dahulu. Baik, kemudian contoh kedua. Kita sekarang coba agak cepat ya. Saya kerjakan di sini. Contoh kedua. Yang A itu dikatakan bahwa sinus 45 ditambah sinus 135 ditambah sinus 225 ditambah sinus 315. Nah, ini harus kita hitung satu persatu. Ini kuadran 1 berarti tetap. Ini kuadran 2, sinnya positif. Berarti 180 min berapa? Sama dengan 135. Ini sin 45 juga. Ya kan? 135 adalah 180 min 45. Mau dijabarkan dulu boleh. 180 min 45. 225 kuadran 3, sinnya negatif. 180 plus 45. 315 kuadran 4, sinnya negatif lagi. 360 dikurangi 45. Nah, kalau kita lihat ini menjadi sin 45 ditambah ini juga sin 45. Ini adalah min sin 45. Ini adalah min sin 45. Berarti hasilnya adalah 0, ya. Semuanya 0. Yang kedua, yang B, cos min 45 ditambah tangen min 45 dikurangi sin 210. Oke, cos 45 kuadran 4 positif cosnya, berarti ini cos 45. Tangen 4 min 45 kuadran 4, tangennya negatif, berarti min tangen 45. Ini 210 kuadran ketiga, sinnya negatif, berarti ini kalau saya tuliskan dulu 180 plus 30. Cos 45 adalah setengah akar 2. Tangan 45 nya 1. Ini menjadi min sin 30, ya kan? Min dari min sin 30 karena kuadran 3. Min kali min plus berarti setengah akar 2 dikurangi 1 ditambah setengah. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan karena di sini ada bentuk akar yang berbeda. Min 1 tambah setengah min setengah. Berarti kalau kita tuliskan adalah setengah akar 2 min setengah. Atau bisa dituliskan setengah dari akar 2 min 1. Ya, baik. Nah, ini adalah pembelajaran kita kali ini untuk sudut-sudut berelasi, sudut-sudut di berbagai kuadran. Ini saya berikan 2 contoh. Jadi nanti intinya adalah
pada saat kalian menemukan sebuah sudut, lihat dulu dia di kuadran 1, 2, 3 atau 4, di mana batas-batasnya sudah saya berikan tadi. Kemudian jangan lupa kalau sudut negatif itu dimulai dari kuadran keempat. Ya, demikian dulu pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa membantu kalian. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sehat selalu buat kita semua.